Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bisa menjadi kekuatan dan dapat kami lakukan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23 di bawah perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali diajak melihat kisah penciptaan, tetapi kali ini sudah hari kelima. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membahas hari penciptaan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lalu hari kelima, pada hari ini saya mau bilang bahwa kisah penciptaan yang kotong bahas satu persatu ini mewujudkan bagaimana kotong melihat bahwa Allah bekerja. Allah bukan hanya membiarkan kotong hidup di dalam kehampaan atau kekosongan bumi, tetapi Allah benar-benar dan bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk kotong tinggali, untuk kotong hidupi, untuk menghidupi kotong di dalam lahan yang Allah siapkan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat hingga pada hari kelima ini yang kotong mau bahas pada hari ini, yang mau coba kotong renungkan pada pagi hari ini, saya mau bilang bahwa Allah menciptakannya secara berurut-urutan. Jadi bukan asal mencipta, tetapi Allah benar-benar melihat fungsi, kegunaan dari setiap hal yang ingin Dia ciptakan. Gitu. Apakah ini benar-benar berfungsi untuk semua yang diciptakan atau cuma hanya beberapa? Nah, kita lihat dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hingga ke hari kelima. Hari kelima ini Allah menciptakan hewan-hewan yang di laut dan hewan-hewan yang di udara. Ini buat apa? Buat untuk memenuhi segala sesuatu yang Allah ciptakan, yakni laut dan langit. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sebelumnya di penciptaan hari keempat adalah menciptakan tumbuh-tumbuhan.
untuk menjaga ekosistem bumi, tentu kita harus ada yang mengonsumsi, atau harus ada yang mengelola, atau harus ada yang hidup di tengah-tengah ladang atau hidup di tengah-tengah lautan yang Allah buat. Itu sebabnya tadi saya bilang di awal, saya bilang bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berurut-urutan ini untuk membuat ketong, membantu ketong setiap manusia yang diciptakannya untuk mengerti bahwa Allah mempersiapkan semuanya ini untuk memenuhi ketong kebutuhan, untuk menunjang ketong kehidupan. Jadi ketong tidak asal hidup di tengah segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi ketong melihat bahwa Allah benar-benar prepare, Allah benar-benar siap untuk menghidupi ketong sebagai manusia atau sebagai ciptaan yang paling istimewa. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu menjadi bentuk kontrol Allah, segala sesuatu menjadi bentuk di mana Allah yang menjadi pusat untuk melihat bahwa segala pekerjaannya adalah baik. Ini yang terus ketong tanamkan di dalam ketong pikiran tiap kali ketong bahas tentang penciptaan. Dari akhir setiap penciptaannya, Allah melihat dan mengoreksi dan mengevaluasi bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan adalah baik, dan kebaikan itu mendatangkan kehidupan bagi seluruh ciptaannya. Tentu sebagai kita yang adalah umat Tuhan, jemaat-jemaatnya yang terus dan akan selalu membahas tentang kisah penciptaan, entah itu dari sekolah minggu sampai kepada yang sudah tua-tua, saya mau bilang bahwa kisah penciptaan ini adalah sebagai bentuk untuk ketong lebih memahami bahwa segala sesuatu yang Allah buat itu adalah baik. Allah tidak mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi ketong hidup. Maka marilah ketong sebagai manusia yang paling istimewa, ciptaan yang paling istimewa. Nanti kita akan membahas tentang ciptaan yang terakhir, tetapi saya mau bilang kalau ketong sebagai ciptaan yang teristimewa, mari ketong dengan bijak melihat bahwa kemakuasaan Allah buat dalam bentuk penciptaan ini untuk sebagai perwujud nyataan di mana Ia mencintai dan menyayangi kita melebihi apapun itu. Makanya Dia mempersiapkan segala sesuatu dan mengevaluasi segala sesuatu yang menjadi pekerjaannya dengan seksama, dengan sangat baik untuk menolong kita dan menghidupi kita. Selamat berefleksi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Mama Saudara semua. Selamat menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama Saudara semua. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan mencukupkan kita semua. Shalom.